Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Terus sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Cinggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini saya akan menyajikan kembali tentang kisah para wali songo dalam dakwahnya. Kali ini kita akan mengupas tentang sejarah perjalanan dakwah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, bagaimana perjalanannya? Dan sedulur sekalian, saya ingatkan bahwasanya sebelumnya, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan berikan like, juga berikan komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan atau share kepada yang lain. Sedulurku yang berbahagia, dalam usia masih muda, Syarif Hidayatullah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia kemudian ditunjuk menggantikan kedudukannya sebagai raja di Mesir. Tapi anak muda yang masih berusia 20 tahun itu tidak mau. Dia dan ibunya bermaksud pulang ke tanah Jawa, berdakwah di tanah Jawa. Kedudukan ayahnya sebagai seorang raja diberikan kepada adiknya, yaitu Syarif Nurullah. Sewaktu berada di negeri Mesir, Syarif Hidayatullah telah berguru kepada beberapa ulama besar di daratan timur. Dalam usia muda, ilmunya sudah sangat banyak. Maka ketika pulang ke tanah leluhurnya, yaitu di Jawa, ia tidak merasa kesulitan melakukan dakwah. Seringkali terjadi kerancuan antara nama Fathahilah dengan Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Banyak orang yang beranggapan Fathahilah dan Syarif Hidayatullah adalah satu, tetapi yang benar adalah dua orang. Syarif Hidayatullah itu merupakan cucu Raja Pajajaran, merupakan seorang penyebar agama Islam di Jawa Barat, yang kemudian disebut dengan Sunan Gunung Jati. Sedangkan Fathahilah adalah seorang pemuda Pasai yang dikirim Sultan Trenggono membantu Sunan Gunung Jati berperang melawan penjajah Portugis. Bukti bahwa Fathahilah bukan Sunan Gunung Jati adalah makam dekat Sultan Gunung Jati ada tulisan Tu Bagus Pasai Fatullah atau Fathahilah atau Faletahan menurut lidah orang Portugis. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarifah Mudaim datang di negeri Caruban Larang, Jawa Barat di tahun 1475, sesudah mampir dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya, Syekh Datuk Kafi, yang dimakamkan di Pasambangan, dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya. Syarifah Mudaim minta agar diizinkan tinggal di Pasambangan atau Gunung Jati. Syarifah Mudaim dan putranya, yaitu Syarif Hidayatullah, meneruskan usaha Syekh Datuk Kahfi membuka pesantren Gunung Jati, sehingga kemudian dari Syarif Hidayatullah lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sedulurku, pada saat yang telah ditentukan, Pangeran Cakrabuana menikahkan anaknya, yaitu Nyi Pakongwati dengan Syarif Hidayatullah. Selanjutnya, pada tahun 1479, karena usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, artinya orang yang dijunjung tinggi derajatnya. Disebutkan pada tahun pertama
pemerintahannya Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk agama Islam, tapi kembali tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya itu menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanannya ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam, dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dari perkawinan Syarif Hidayatullah dengan Nyi Kawungten ini dikaruniai 2 orang anak, yakni Nyi Ratu Inon dan Pangeran Sebo Kingking. Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya ini, akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kasultanan Pakungwati, dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar Sultan. Dengan berdirinya Kasultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besarlah pengaruh Kasultanan Pakungwati. Daerah-daerah lain seperti Surakarta, Japuro, Wonogiri, Telagan, dan lain-lain menyatakan diri menjadi wilayah Kasultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperluasnya pelabuhan Muara Jati, makin bertambah besarlah pengaruh Kasultanan Cirebon. Banyak pedagang besar dari negeri asing datang menjalin persahabatan. Di antaranya dari negeri Tiongkok. Salah seorang keluarga istana Cirebon kawin dengan pembesar dari negeri Cina yang berkunjung ke Cirebon, yaitu Ma Huan. Maka jalinan antara Cirebon dan negeri Cina makin erat. Bahkan Sunan Gunung Jati pernah diundang ke negeri Cina dan kawin dengan putri Kaisar Cina yang bernama Putri Ong Tien. Kaisar Cina yang pada saat itu dari dinasti Ming juga beragama Islam. Dengan perkawinan itu, sang kaisar ingin menjalin erat hubungan baik antara Cirebon dan negeri Cina. Hal ini ternyata menguntungkan bangsa Cina untuk dimanfaatkan dalam dunia perdagangan. Sesudah kawin dengan Sunan Gunung Jati, Putri Ong Tien diganti namanya menjadi Nyi Ratu Roro Semanding. Kaisar ayah Putri Ong Tien ini membekali putrinya dengan harta benda yang tidak sedikit. Sebagian besar barang-barang peninggalan Putri Ong Tien yang dibawa dari negeri Cina itu sampai sekarang masih ada dan tersimpan di tempat yang aman. Istana dan Masjid Cirebon kemudian dihiasi dan diperluas lagi dengan motif-motif hiasan dinding dari negeri Cina. Masjid Agung Sang Ciptaroso dibangun pada tahun 1480 atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati atau istri Sunan Gunung Jati. Dari pembangunan masjid itu melibatkan banyak pihak, di antaranya Wali Songo dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah.
Dalam pembangunan itu, Sunan Kalijogo mendapat penghormatan untuk mendirikan Soko Tatal sebagai lambang persatuan umat. Selesai membangun masjid, diteruskan dengan membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah kadipaten lainnya untuk memperluas pengembangan Islam di seluruh tanah Pasundan. Prabu Siliwangi hanya bisa menahan diri atas perkembangan wilayah Cirebon yang semakin luas. Bahkan wilayah Pajajaran sudah semakin terhimpit. Di tahun 1511, Malaka diduduki oleh bangsa Portugis. Selanjutnya mereka ingin meluaskan kekuasaan ke Pulau Jawa. Pelabuhan Sunda Kelapa yang jadi incaran mereka untuk menancapkan kuku penjajahan. Demak Bintoro tahu bahaya besar yang mengancam Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu Raden Patah mengirim Adipati Unus atau Pangeran Sabanglor untuk menyerang Portugis di Malaka. Tapi usaha itu tak membuahkan hasil. Persenjataan Portugis terlalu lengkap dan mereka terlanjur mendirikan beteng yang kuat di Malaka. Ada salah seorang pejuang Malaka yang ikut ke tanah Jawa, yaitu Fathahillah. Ia bermaksud meneruskan perjuangannya di tanah Jawa, dan di masa itu Sultan Trenggono mengangkat dirinya menjadi panglima perang. Sedulurku sekalian, kiranya cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dereng ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.